Pada 3000 tahun sebelum Masehi, terdapat sebuah peradaban sangat maju pada zamannya. Lokasinya berada di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Jika mengacu peta saat ini, wilayahnya kini berada tepat di negara Republik Irak dan sebagiannya lagi mencakup wilayah Iran, Suriah, Kuwait dan Turki. Peradaban ini dikenal dengan peradaban Mesopotamia. Mesopotamia adalah tempat perkembangan terawal dari revolusi Neolitikum sejak sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Kawasan ini telah diidentifikasi sebagai tempat yang menginspirasi beberapa perkembangan terpenting dalam sejarah manusia, termasuk penemuan roda, perkebunan tanaman sereal pertama, dan pengembangan aksara kursif, matematika, astronomi, dan agrikultur. Daerah ini juga dikenal sebagai tempat lahirnya beberapa peradaban manusia paling awal di dunia, yakni Sumeria, Akkadia, Asiria, dan Babilonia. Nama Mesopotamia sendiri sudah digunakan oleh para penulis Yunani dan Latin kuno, seperti oleh Polybius pada abad 2 sebelum Masehi dan Strabo pada 60 sebelum Masehi. Sejarah Mesopotamia diawali dengan tumbuhnya sebuah peradaban, yang diakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia, oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria membangun beberapa kota kuno yang terkenal, yaitu Ur, Erek, dan Kis. Kehadiran seorang tokoh imperialistik dari bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akkadia, dipimpin Sargon Agung, ternyata melakukan sebuah penaklukan politis, tetapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal budaya Sumeria dan Akkadia berakulturasi, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut Jilid Sumeria Akkadia. Campur tangan Sumeria tidak dapat diremehkan begitu saja. Pada saat Akkadia terdesak oleh bangsa Guti, bangsa Sumerialah yang mendukung Akkadia, sehingga mereka masih dapat berkuasa di tanah antara dua sungai-sungai itu. Geografi Mesopotamia sangat berdampak pada perkembangan politik di wilayah itu. Di antara sungai-sungai, orang-orang Sumeria mendirikan kota-kota perdana dengan saluran-saluran irigasinya yang terpisahkan satu sama lain oleh bentangan gurun atau rawa yang luas dan terbuka, tempat berkeliaran suku-suku pengembara. Komunikasi antar kota-kota terisolasi itu sulit dan kadang berbahaya jika dilakukan. Oleh karena itu, masing-masing kota Sumeria menjadi sebuah negara kota yang merdeka dan gigih mempertahankan kemerdekaannya. Kadang-kadang salah satu kota akan mencoba menaklukkan dan mempersatukan kota-kota yang sewilayah dengannya, tetapi upaya-upaya semacam itu mendapat perlawanan dan tertumbuk pada kegagalan selama berabad-abad. Akibatnya, sejarah politik Sumeria penuh dengan peperangan yang berlangsung tanpa henti. Pada akhirnya Sumeria pun dipersatukan oleh Eannatum, tetapi persatuan itu rapuh dan gagal bertahan, karena bangsa Akkadia berjaya menaklukkan Sumeria pada 2331 sebelum Masehi hanya satu generasi sesudahnya. Kekaisaran Akkadia adalah kekaisaran pertama yang mampu bertahan melampaui satu generasi dan menyelenggarakan alih kepemimpinan raja-raja secara damai. Umur kekaisaran ini relatif singkat, karena ditaklukkan bangsa Babilonia setelah bertahan selama beberapa generasi. Wilayah Mesopotamia yang dikuasai oleh bangsa Sumeria mulai dikuasai oleh bangsa Akkadia sejak abad ke-26 sebelum Masehi. Pada periode 2500 sebelum Masehi, bangsa Akkadia menguasai kota-kota yang dibangun oleh bangsa Sumeria dengan tetap mempertahankan kebudayaannya. Bangsa Akkadia mengadopsi sistem tulisan, penanggalan dan cara berbisnis dari bangsa Sumeria. Sekitar 2300 sebelum Masehi, bangsa Sumeria dapat menguasai kembali wilayah yang direbut oleh bangsa Akkadia. Pada masa Raja Shirar, bangsa Sumeria menaklukkan bangsa Akkadia sehingga ia menyatakan dirinya sebagai Raja Sumeria Akkadia. Namun, bangsa Sumeria Akkadia ini kemudian ditaklukkan oleh bangsa Syria sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ketika Hammurabi tahun 1943-1905 sebelum Masehi berkuasa sebagai raja bangsa Syria, ia memperluas wilayahnya hingga ke Babilonia dan mendirikan kerajaan Babilonia. Pada masa inilah, bangsa Sumeria tidak tercatat lagi dalam sejarah politiknya.